Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Nur Amini dengan NIM 2005009740112 dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Proyek yang saya buat adalah jaringan di SMKN 1 Lamongan. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya seperti berikut, yaitu ada ruang guru, kemudian lab komputer 1 dan lab komputer 2. Saya menggunakan 1 buah server, 2 buah router, 3 buah switch, dan 9 buah PC. Pertama kita setting IP pada setiap PC. Kita masuk ke PC 1, kemudian desktop IP configuration, IP configuration static, kemudian IP address-nya 192.168.12.65, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 192.168.12.126, kemudian DNS servernya 46.46.46.2. Berikutnya untuk PC 2, IP address-nya 192.168.12.66, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.12.126. Kemudian untuk PC 3, IP address-nya 192.168.12.67, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.12.126. Untuk PC di lab komputer, IP address-nya diatur juga. Untuk PC 4, IP address-nya 192.168.12.129, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.12.188, dan DNS servernya 46.46.46.2. Berikutnya untuk PC 5, IP address-nya 192.168.12.130, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.12.188, dan DNS servernya 0. Berikutnya untuk PC 6, IP address-nya 192.168.12.131, subnet mask-nya 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 192.168.12.188. Kemudian untuk lab komputer 2, kita atur IP di PC-nya. Untuk PC 7, IP address-nya 192.168.12.193, subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.12.254. Berikutnya untuk PC 8, IP address-nya 192.168.12.194, subnet mask-nya sama 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 192.168.12.254. Kemudian untuk PC 9, IP address-nya 192.168.12.195, subnet mask-nya 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 192.168.12.254. Berikutnya, setting IP pada server. IP pada servernya static,
kemudian IP address-nya 46.46.46.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 46.46.46.1, kemudian DNS server-nya 46.46.46.2. Kemudian setting IP pada router yang pertama, kemudian fast Ethernet 0, kemudian fast Ethernet 0, IP address-nya 46.46.46.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk di-on-kan. Jadi FA0 ini menghubungkan ke server, berikutnya FA1. FA1 ini menghubungkan ke ruang guru atau switch 1 dengan IP address-nya 192.168.12.126 dan subnet mask-nya /26. Kemudian untuk serial 2-nya ini menghubungkan ke router 2 dengan IP address-nya 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 atau /24. Berikutnya ke router 2. Untuk router 2, FA00 ini menghubungkan ke lab komputer 1 dengan IP address-nya 192.168.12.188 dan subnet mask-nya /26. Untuk fast Ethernet 1 ini menghubungkan ke lab komputer 2 dengan IP address 192.168.12.254 dan subnet mask-nya sama /26. Dan untuk serial 2-nya ini menghubungkan ke router 1 dengan IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask-nya /24. Setelah berhasil untuk konfigurasi IP pada masing-masing PC, server, dan router, berikutnya adalah setting routing dinamik. Pada router yang pertama, kemudian klik RIP. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa network address, ada 10.0.0.0, kemudian 46.0.0.0, kemudian 9192.168.12.0. Caranya yaitu kita isikan di bagian network, kemudian klik add. Berikutnya router 2. RIP. Ini juga sudah saya atur network address-nya 10.0.0.0 dan 192.168.12.0. Nah, cara untuk mengubah RIP routing-nya agar menjadi version 2 adalah masuk pada tab CLI, kemudian ketikkan perintah no auto summary, kemudian version 2. Nah, ini otomatis RIP version-nya akan berubah menjadi version 2. Berikutnya, kita akan uji coba jaringan untuk memastikan apakah semua jaringan sudah tersambung. Kita masuk ke mode simulation, kemudian show none, edit filter, pilih ICMP saja. Kita coba untuk mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke server. Kita coba jalankan. Nah, dari PC1 yang ada di ruang guru ke server sudah berhasil. Berikutnya kita coba dari lab komputer 1. Kita akan coba mengirimkan simpel PDU dari PC4 ke server. Kita coba jalankan.
Nah, dari PC 4 ke server sudah berhasil. Berikutnya, kita coba lagi mengirimkan dari PC 7 di lab komputer 2 ke server. Kita jalankan. Nah, dari PC 7 ke server juga sudah berhasil. Berikutnya, kita coba untuk mengirimkan sampel PDU dari PC 1 yang ada di ruang guru ke lab komputer 1 di PC 4. Kita jalankan. Berhasil. Berikutnya, kita coba mengirimkan dari PC 1 ke lab komputer 2 ke PC 7. Sudah berhasil. Setelah semua berhasil tersambung, kembali ke mode real time. Berikutnya kita coba web server. Untuk settingannya kita masuk ke server. Kemudian service. Nah, pada HTTP di on-kan, kemudian pada index HTML, klik edit. Nah, kemudian kita bisa mengedit isi dari indeks HTML. Ini adalah tampilan ketika kita memanggil IP address pada server. Nah, cara untuk melihatnya, kita bisa ke PC 1. Kemudian URL-nya diisi dengan 46.46.46.2. Klik Go. Nah, sudah berhasil, sudah terlihat tampilannya. Untuk web servernya sudah berhasil. Selanjutnya, kita coba DNS servernya. Kita masuk lagi ke server, kemudian DNS. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa DNS. Di sini ada ftp.sekolah.com dengan tipe A-record dengan IP address-nya 46.46.46.2. Kemudian ada mail.com dengan tipe A-record dengan IP address 46.46.46.2. Kemudian sekolah.com dengan tipe CNAME www.sekolah.com, dan yang terakhir ada www.sekolah.com dengan tipe A-record 46.46.46.2. Nah, cara untuk menambahkannya kita klik add kemudian save. Kemudian kita masuk lagi ke PC 1, kemudian web browser kita coba www.sekolah.com. Nah, sudah tampil. Untuk DNS servernya sudah berhasil. Berikutnya FTP server. Kita masuk lagi ke server, kemudian FTP. Untuk FTP-nya di-on-kan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat
username dan passwordnya, ada Cisco, username-nya Cisco, passwordnya Cisco. Kemudian ada username Erika, password Erika dengan write, read, delete, rename listnya dicentang semua. Kemudian pilih add dan save. Kemudian kita masuk lagi pada PC1, lalu kita coba. Kita klik ke text editor. Kemudian buat isinya simulasi jaringan di kemudian file, save, kemudian pesan.txt. Apabila sudah, kemudian kita cek di command prompt, kita ketikkan dir, kemudian ftp 464646.2, username-nya Erika, passwordnya Erika, kemudian put pesan.txt. Nah, komplit, sudah berhasil. Berikutnya kita coba download pesannya di PC4 di lab komputer 1 ROM. Kemudian ftp 464646.2, username-nya Erika, passwordnya Erika. Kemudian kita download dengan mengetikkan get pesan.txt. Nah, sudah berhasil, sudah komplit. Berikutnya kita akan cek di text editornya. Nah, ini sudah berhasil, sudah diterima, sudah ada. Kita coba open pesannya. Nah, untuk FTP servernya sudah berhasil. Terakhir kita coba konfigurasi untuk mail servernya. Kita klik server, kemudian email. Nah, di sini saya sudah menambahkan usernya siswa, passwordnya siswa, kemudian guru, usernya guru, passwordnya guru. Kemudian klik tanda plus.com. Kemudian kita akan coba mengirim email. Kita masuk ke PC1, kemudian email. Kita isi dengan guru, kemudian email address-nya guru@mail.com. Kemudian incoming mail servernya mail.com. Outgoing mail servernya mail.com. Username-nya guru, passwordnya guru. Kemudian save. Nah, kita coba untuk mengirimkan. Kita klik compose, kirimkan dari siswa@mail.com. Subjeknya tes 1. Kita kirimkan. Ini adalah
file, project, kita isi ini adalah file tugas jaringan komputer. Kalau sudah send, nah send sukses, kemudian kita cek emailnya di PC 4, kemudian email, configure mailnya kita isi dengan siswa, kemudian email addressnya siswa@mail.com, kemudian incoming servernya mail.com, kemudian outgoingnya mail.com, kemudian username-nya siswa dan passwordnya siswa. Kita save, lalu kita coba resave. Nah, ini sudah berhasil diterima. Kita sudah berhasil untuk menyeting mail servernya. Sekian presentasi proyek UAS yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.